Resep 1 nugget bihun tahu. Siapkan 1 bungkus bihun jagung, ini isinya sebanyak 2 keping. Buka wadahnya, kemudian ini dimasak menggunakan air mendidih hingga matang. Setelah bihun matang, matikan api kompor lalu tiriskan, kemudian potong-potong agar tidak terlalu panjang. Selanjutnya siapkan 8 kotak tahu putih atau sebanyak 300 gram, kemudian ini diulek hingga halus. Atau kalau mau di chopper juga boleh, atau di food processor juga boleh, tapi ini aku pakai ulekan aja. Pindahkan tahu yang sudah halus ke dalam wadah yang lebih besar. Tambahkan 50 gram atau 5 sendok makan tepung terigu, 50 gram atau 5 sendok makan tepung tapioka. Itu tadi saya tambahkan 1 sendok teh garam tapi nggak ke-record ya. 2 butir telur, 1 bungkus Royco, 1 sendok teh bawang putih bubuk, 1 sendok teh lada bubuk. Untuk bawang putih bubuknya boleh diganti menggunakan 4 siung bawang putih yang diulek halus. Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata. Lalu tambahkan dengan bihun yang sudah dipotong-potong sebelumnya. Dan aduk rata. Tambahkan dengan 3 batang daun bawang yang dipotong halus. Aduk kembali hingga rata. Siapkan loyang dengan ukuran 20 x 20 cm. Olesi loyang menggunakan minyak goreng tipis-tipis, atau kalau mau pakai loyang jenis apapun juga boleh ya, seadanya peralatan teman-teman semuanya. Kemudian tuang adonan ke dalam loyang, lalu padatkan hingga ke bagian pinggir-pinggir loyang. Selanjutnya siapkan kukusan, pastikan air kukusannya juga sudah mendidih. Kemudian ini dikukus selama 20 menit menggunakan api sedang. Setelah 20 menit buka tutup kukusannya. Nugget bihun tahunya udah mateng, siap diangkat. Biarkan hingga benar-benar dingin, baru nanti dilepaskan dari loyang cetakan. Ini sudah saya lepaskan dari loyang cetakan, kemudian potong-potong. Selanjutnya siapkan tepung terigu dan air secukupnya. Ini nggak saya timbang, cuma dikira-kira aja teman-teman ya. Untuk tingkat kekentalannya juga dikira-kira saja. Yang penting udah pas untuk ngebalur si nuggetnya ini. Kira-kira seperti ini. Tambahkan sedikit garam, aduk rata, dan tambahkan juga dengan Royco. Saya sudah siapkan tepung panir juga. Lalu balur nugget menggunakan adonan tepung dan gulingkan di tepung panir secara merata. Lakukan seperti ini hingga semuanya selesai. Ini ada yang belum selesai, aku balurin dan ini udah jadi bisa siap digoreng. Kalau nggak mau digoreng semua, bisa dimasukkan ke dalam freezer dengan wadah tertutup ya. Selanjutnya goreng menggunakan api sedang dengan minyak yang cukup panas. Jangan lupa dibolak-balik setelah mulai mengering. Goreng sampai warnanya kuning kecoklatan.
Kalau warnanya udah kuning kecoklatan dan udah kering, ini siap diangkat. Jangan lupa ditiriskan terlebih dahulu. Nah, nugget bihun tahunya siap disajikan. Bisa dinikmati menggunakan saus ataupun cabai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Resep 2, sup tahu pedas. Siapkan 20 kotak tahu putih atau kalau ditimbang sebanyak 500 gram. Untuk bumbunya 12 buah cabai merah keriting, 6 buah cabai rawit merah, dan 1 buah tomat. Selanjutnya ini di blender hingga halus. Hasilnya seperti ini. Kemudian siapkan 10 butir bawang merah, 3 siung bawang putih, dan diiris tipis. Lalu siapkan wajan, beri minyak goreng secukupnya. Setelah minyaknya panas, tumis bumbu halusnya. Ditumis sampai setengah matang, lalu tambahkan dengan bawang merah dan bawang putih yang diiris tipis dan ditumis-tumis lagi sampai bumbunya harum dan matang. Lalu tambahkan dengan 500 ml air atau sebanyak 2 gelas setengah. Masukkan tahu putihnya. Bumbui dengan garam kira-kira 1-1,5 sendok teh, setengah sendok makan gula pasir, setengah sendok teh kaldu bubuk, dan sedikit lada bubuk. Lalu dimasak sampai matang. Jangan lupa dikoreksi rasa ya. Menjelang diangkat, tambahkan dengan irisan daun bawang. Kemudian matikan api kompornya dan angkat lalu sajikan. Gampang kan? Selamat mencoba ya, semoga berhasil. Resep 3. Yang pertama, siapkan 20 kotak tahu putih. Ini kalau ditimbang sebanyak 500 gram. Kemudian haluskan tahu. Untuk menghaluskannya, saya cukup pakai ulekan aja. Untuk bumbunya ada 10 buah cabai merah keriting, 6 buah cabai rawit merah, 3 siung bawang putih, 6 siung bawang merah. Tambahkan sedikit air, kemudian di blender hingga halus. Di tahu yang sudah dihaluskan, tambahkan 3 batang daun bawang yang diiris halus dan 1 buah wortel yang diserut halus. Ini aku serut pakai serutan keju. Tambahkan 5 sendok makan tepung maizena dan masukkan bumbu halusnya. Bumbui dengan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh Royco, setengah sendok teh lada bubuk, 2 butir telur. Aduk rata. Siapkan loyang cetakan dengan ukuran 20 x 20 cm. Olesi menggunakan minyak goreng sampai ke bagian pinggir-pinggir loyang. Masukkan adonan ke dalam loyang cetakan. Padatkan dan ratakan sampai ke bagian pinggir loyang. Siapkan kukusan yang airnya udah mendidih. Masukkan loyang yang berisi adonan dan ini dikukus selama 30 menit hingga matang. Setelah 30 menit, ini udah matang, siap diangkat. Dalam keadaan masih panas, ini bisa langsung dilepaskan dari loyang cetakan. Kalau mau nunggu sedikit hangat juga boleh. Lalu potong-potong bentuk dadu sesuai selera. Siapkan penggorengan, beri minyak goreng secukupnya, biarkan hingga panas. Setelah minyaknya panas, goreng tahunya sampai matang berwarna kuning kecoklatan. Pakainya api sedang aja biar gak gampang gosong. Jangan lupa untuk dibolak-balik.
Sajikan dengan cabai rawit. Nah, ini dia cemilan tahu yang enak banget, siap untuk disajikan. Selamat mencoba, semoga berhasil. Resep 4, martabak tahu ekonomis. Siapkan 20 kotak tahu putih atau sebanyak setengah kilogram. Untuk tahunya sebaiknya dicuci bersih terlebih dahulu karena tahu kan dari pasar ya, jadi agar bersih. Lalu haluskan tahu, ini saya haluskan pakai ulekan aja sampai benar-benar halus. Selanjutnya siapkan mangkuk, kemudian pecahkan 3 butir telur. Lalu kocok lepas. Untuk bumbunya siapkan 5 siung bawang putih kemudian dicincang halus. Delapan butir bawang merah cincang kasar. 6 batang daun bawang dicincang kasar. Selanjutnya tumis bawang merah dan bawang putih yang dicincang kasar hingga matang dan harum. Masukkan tahu yang sudah dihaluskan. Selanjutnya bumbui dengan 1,5 sendok teh garam, setengah sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh roiko, setengah sendok teh gula pasir, dan diaduk-aduk, ditumis-tumis sampai tahunya itu menjadi panas. Setelah tahunya panas, masukkan kocokan telurnya, aduk-aduk hingga tercampur rata sampai semuanya setengah matang. Jika telur dan tahunya ini sudah setengah matang, lalu masukkan irisan daun bawang dan aduk sampai tercampur rata. Masak sampai daun bawangnya itu cukup layu saja, jangan terlalu lama karena kalau terlalu lama akan membuat tahunya itu berair sehingga nanti kulit lumpianya itu gampang sobek. Jika dirasa sudah cukup matang, matikan api kompor lalu angkat. Sekarang saya mau buat perekatnya. Ada 2 sendok makan tepung terigu, larutkan dengan 100 ml air, aduk rata. Kemudian siapkan kulit lumpia, beri dengan isian kira-kira 1 sendok makan, nggak terlalu penuh, setengah sampai 3/4 sendok makan. Lalu lipat sesuai dengan video ya, membentuk segitiga. Rekatkan menggunakan perekat dari tepung terigu, lalu lipat lagi. Adonan ini cukup untuk menjadi 100 buah martabak tahu ya. Jadi silakan dikira-kira sendiri bagaimana pasnya agar bisa menjadi 100 buah martabak tahu. Ini bisa jadi ide jualan teman-teman ya. Modalnya itu sangat ekonomis tapi hasilnya merimpah ruah. Bisa buat teman-teman modal jualan gorengan atau mungkin dititipkan di warung-warung terdekat. Lakukan seperti ini hingga semuanya selesai. Nah, kalau nggak mau digoreng semua, ini bisa kita letakkan di dalam wadah kotak seperti ini, lapisi menggunakan plastik, kemudian tumpuk lagi dengan martabak tahunya agar nanti nggak lengket dan nggak bocor. Lapisi lagi menggunakan plastik, kemudian tutup rapat dan masukkan ke dalam freezer. Wajib di freezer ya, agar lebih awet dan tahan lama. Untuk sebagiannya ini mau saya goreng, jadi nggak semuanya saya goreng, sisanya saya masukkan ke dalam freezer. Ini dijual mulai harga 1000-an ya. Sudah saya siapkan minyak goreng, jumlahnya lumayan banyak. Kemudian kalau minyaknya udah panas, masukkan martabak tahu secukupnya. Goreng menggunakan api sedang, jangan lupa dibolak-balik dan goreng sampai berwarna kuning kecoklatan. Kalau warnanya udah kuning kecoklatan, ini siap diangkat. Karena ini cukup mengeringkan bagian kulit lumpia aja ya, untuk isiannya itu udah cukup matang.
Kemudian kita goreng lagi hingga selesai dan kita tiriskan di wadah yang sudah dialasi menggunakan kertas dengan cara diberikan seperti ini, diletakkan dengan posisi berdiri agar si minyaknya itu bisa cepat turun ya, jadi nggak terlalu banyak mengandung minyak goreng. Untuk rasanya dijamin maknyus banget loh, ekonomis tapi rasanya enak banget. Nah, selamat mencoba, semoga berhasil. Resep 5 tahu jamur jontor. Pecinta pedas wajib merapat ya. Bahannya ada 10 buah tahu kopong, boleh juga pakai tahu putih yang digoreng sampai kering, kemudian nanti akan kita lubangi ya. Lalu ada jamur tiram, ini kira-kira sebanyak 250 gram atau lebih. Bumbunya ada 20 buah cabai rawit, 2 siung bawang putih, 2 siung bawang merah, dan 5 buah cabai merah keriting. Setengah sendok teh Royco, boleh pakai rasa apa aja, setengah sendok teh garam, dan setengah sendok teh gula pasir. Bumbunya akan saya ulek aja, kalau mau di blender juga boleh, nanti hasilnya akan lebih bagus karena lebih halus dan terlihat lebih merah ya. Lalu ada daun bawang, ini aku pakai 1 batang aja, diiris kasar. Lanjut siapkan wajan, beri minyak goreng secukupnya. Tumis bumbu halusnya. Ditumis sampai harum dan matang. Masukkan daun bawang. Masukkan jamur tiramnya. Aduk-aduk. Kemudian bumbui dengan garam, gula, dan Royco. Lalu dimasak lagi. Masaknya jangan terlalu lama, cukup sampai layu aja ya. Karena kalau terlalu lama nanti malah akan berair sehingga nanti bisa bocor, tembus-tembus kalau digoreng ya. Jadi cukup sampai layu aja, jangan sampai berair. Tahu potongnya kita buat guratan di sisinya untuk memasukkan isian jamurnya. Bahan baluran bumbunya adalah kunyit, bawang putih, dan juga sedikit ketumbar. Tambahkan dengan garam, kemudian diulek hingga halus. Selanjutnya siapkan 100 gram tepung terigu, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan, tambahkan dengan setengah sendok teh Royco, tambahkan air secukupnya kira-kira 100-150 ml tergantung tingkat kekentalan yang kalian inginkan, aduk rata sampai tepungnya larut. Selanjutnya isi tahu menggunakan jamur yang sudah kita masak tadi. Ini karena saya takut tangannya panas, saya pakai sarung tangan plastik ya. Diisi sampai penuh, atau kalau mau setengah ya dikira-kira aja teman-teman ya. Kali ini semakin penuh ya semakin enak. Masukkan ke dalam baluran tepungnya. Balur sampai rata dan goreng di minyak panas. Goreng menggunakan api sedang, jangan lupa dibolak-balik ya, dan goreng sampai berwarna kuning kecoklatan atau sampai kering bagian tepungnya. Kalau udah matang, angkat, tiriskan, dan tahu jamur jontor siap disajikan. Pedasnya mantul. Selamat mencoba ya, semoga berhasil. Resep 6 tahu kres. Siapkan 10 buah tahu putih, potong dadu, 1 tahu, ada yang saya bagi menjadi 6, ada yang saya bagi jadi 8. Bahan tepung keringnya ada 6 sendok makan tepung beras dan 3 sendok makan tepung tapioka, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh lada bubuk, dan setengah sendok teh Royco. Campurkan semua bahan kering, lalu aduk hingga rata.
Kemudian masukkan tahu yang sudah dipotong dadu ke dalam bahan kering, balur-balur hingga tercampur rata. Siapkan minyak goreng, biarkan minyaknya panas, kemudian masukkan tahu keresnya. Goreng pakai api sedang sampai kering. Jangan lupa dibolak-balik agar matang merata. Kalau udah matang, siap diangkat. Jangan lupa ditiriskan terlebih dahulu. Makan dengan saus kesukaan ataupun bubuk bon cabe ataupun bubuk dari Antaka. Sesuai selera ya. Selamat mencoba, semoga berhasil. Resep 7, tahu susu, tanpa susu tapi tetap lembut ya. Yang pertama, siapkan 20 buah tahu putih. Ini kalau ditimbang sebanyak 1 kg. Pilih tahu yang ukurannya tebal seperti ini, karena biasanya kalau tahu susu itu memang ukuran tebal, sehingga nanti bagian tengahnya itu tetap lembut dan enak. Ini kita sisihkan terlebih dahulu. Lalu siapkan panci untuk memasak. Tambahkan dengan 1 liter air atau sebanyak 5 gelas belimbing penuh, dan ini dimasak sampai mendidih. Lalu matikan api kompor. Untuk bumbunya ada 3 sing bawang putih yang di blender menggunakan 100 ml air atau sebanyak setengah gelas. Tuang ke dalam air panas. Boleh juga bawangnya diulek. Tambahkan dengan 1 sendok teh garam, tapi kali ini tadi kurang asin, jadi teman-teman menggunakannya itu 2 sendok teh garam ya. 1 sendok teh Royco. Aduk rata. Setengah sendok teh baking powder. Setengah sendok teh baking soda. Aduk rata. Selanjutnya masukkan tahu ke dalam panci. Untuk penggunaan baking soda dan baking powder itu sesuai dengan jenis tahu. Kalau tahunya itu sangat lembek dan empuk seperti punya saya ini, maka penggunaan baking sodanya itu cukup setengah sendok teh aja. Tapi kalau jenis tahunya itu keras, penggunaan baking soda itu bisa 1 sendok teh. Lalu ini kita rendam selama 3 jam. Setelah 3 jam, ambil tahunya, kita susun di wadah, tidak perlu di wadah yang berlubang. Ini saya taruh di piring aja. Dan siap digoreng. Saya sediakan minyak goreng dalam jumlah yang lumayan banyak. Kalau minyaknya udah panas, baru kita masukkan tahunya. Selanjutnya ini boleh langsung diaduk, tapi pelan-pelan aja biar nggak hancur. Karena kalau nggak langsung diaduk, nanti kalau tahunya itu keburu kering, maka akan bergandeng satu sama lain. Dan kalau udah gandengan itu sulit dipisahkan. Untuk memisahkannya itu pun harus menggunakan gunting ya. Jadi ini cukup kita potong-potong pakai sutil aja. Tahu susu ketika digoreng itu akan banyak buihnya. Walaupun ini sudah terlihat kering, tapi ini belum matang, tetap harus digoreng. Dan kalau buihnya itu sudah tidak terlihat, ini bisa diangkat karena udah mateng. Jadi tanda matangnya itu kalau buihnya itu sudah hilang. Dan tahu susu pun siap untuk disajikan. Nah, gampang kan cara buatnya? Bagian luar tahu akan crispy, tapi bagian dalamnya akan tetap lembut seperti ini. Selamat mencoba, semoga berhasil. Resep 8, tahu wale ekonomis bisa buat jualan. Siapkan 30 buah tahu kopong. Kalau nggak ada tahu kopong, boleh pakai tahu putih yang digoreng kering atau menggunakan tahu kuning biasa juga boleh, tapi bagian tengahnya juga harus dikerok ya. Kita potong menjadi 2 bagian, kita bentuk segitiga seperti ini. Ambil 1 buah tahu yang sudah dipotong, lalu kita balik dengan cara seperti ini. Namanya tahu wale, jadi harus dibalik ya tahunya. Dan kalau ada putih-putih dari tahu yang rontok, nanti kita bisa campur ke adonan isian. Selanjutnya kita mau buat adonan isiannya. Siapkan wadah, masukkan setengah kilogram tepung tapioka, 100 gram tepung terigu, 1,5 sendok teh garam, 1 sendok teh Royco, setengah sendok teh lada bubuk,
dan 4 siung bawang putih yang diulek halus, 3 batang daun bawang yang diiris halus. Aduk rata. Untuk airnya nanti saya akan tuang secara bertahap karena ini pertama kali saya buat, jadi biar nanti nggak kelembekan. Yang pertama saya tuang 200 ml dulu air mendidih. Saya tuang tepat di atas bawang putihnya biar nanti terlarut. Aduk-aduk. Karena masih kurang saya tambahkan lagi 100 ml. Sudah 300 ya. Aduk lagi hingga tercampur rata. Tambahkan lagi 100 ml, sudah 400. Lalu saya tambahkan dengan kecap manis, kira-kira 1 sendok makan, dan 100 ml air, sudah 500 ya. Dan 100 ml air panas lagi, sudah 600 ml. Aduk rata. Nah, karena ini masih sangat terlalu keras, saya tambahkan lagi 50 ml. Aduk-aduk lagi hingga tercampur rata sampai adonannya itu menyerupai adonan bakso. Jadi total air yang saya gunakan sebanyak 650 ml. Kemudian ambil potongan tahunya yang sudah dibalik, lalu isi menggunakan adonan. Ini harus kita tekan sampai ke sudut dari tahunya biar nanti sewaktu digoreng itu nggak copot. Celupkan tangan ke dalam tepung terigu, lalu tekan-tekan adonan agar benar-benar padat. Nah, lakukan seperti ini sampai semuanya selesai. Modal untuk membuat tahu wale ini nggak nyampe 30.000, nggak nyampe ya teman-teman ya, sekitar 20 ribuan aja. Tapi hasilnya sebanyak 60.000 karena jadi 60 buah dari tahu wale ya. Jadi untungnya tuh lumayan banyak banget. Kalau untuk ide usaha ini pas banget, mantep banget. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih bingung memulai usaha apa, ini bisa jadi referensi ya. Ide bisnis jualan tahu wale dengan modal ekonomis, untungnya banyak. Karena ini tanpa menggunakan ayam, jadi untungnya akan lebih banyak lagi ya. Nah, 60 buah tahu wale siap untuk digoreng. Saya siapkan minyak goreng dalam jumlah yang lumayan banyak. Setelah minyaknya panas, masukkan tahu dan goreng hingga matang. Gorengnya pakai api sedang aja biar nggak gampang gosong. Jangan lupa untuk dibolak-balik. Nah, setelah kira-kira tahu walenya matang, ini harus matang sampai ke bagian dalam, kemudian angkat dan tiriskan. Dan tahu wale siap untuk disajikan dan dipasarkan. Nikmati menggunakan cabai rawit ataupun cocolan saus sambal. Atau ini kalau mau dimakan menggunakan kuah bakso juga enak banget teman-teman ya. Sangat enak karena acinya itu bakal lembut banget kalau dimasukin ke dalam kuah bakso. Bagian kulit dari tahunya ini sangat garing dan renyah. Selamat mencoba, semoga berhasil. Resep 9 tahu crispy. Yang pertama, siapkan 20 buah tahu kotak, tahu putih ukuran kecil seperti ini. Kemudian bagi tahu menjadi 2 bagian. Selanjutnya siapkan wadah, masukkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh Royco, 1 sendok teh bawang putih bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh baking powder, boleh pakai yang biasa ataupun double acting, lalu 350 ml air es. Aduk rata sampai semuanya larut. Lalu masukkan irisan tahu, biarkan tercelup dan rendam selama 20 menit. Setelah 20 menit, tiriskan. Air bekas rendaman jangan dibuang karena masih mau digunakan.
Siapkan wadah, masukkan 4 sendok makan tepung beras, 3 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan tepung maizena. Aduk rata. Lalu masukkan air rendaman tahunya sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk hingga tercampur rata. Pastikan tidak ada tepung yang menggumpal. Nah, kremesannya siap digunakan. Siapkan minyak goreng. Kalau minyaknya udah panas, masukkan semua tahunya. Jadi semakin banyak tahu yang digunakan, maka jumlah minyak gorengnya pun semakin banyak ya. Ini jangan langsung dibalik-balik karena bisa hancur. Nah, kalau kira-kira sudah dirasa mulai kering, ini baru bisa diaduk-aduk biar nanti matang merata. Pisahkan kalau ada yang menempel. Ini digoreng selama 10 menit terlebih dahulu sampai benar-benar kering. Pakai api sedang aja biar gak gampang gosong. Nah, setelah digoreng kira-kira 10 menit, ini tahunya kan udah kering. Sekarang kita pindahkan nyala api kompor dengan nyala api besar. Lalu tuang adonan kremesan dengan jarak yang cukup tinggi sampai 3 atau 4 kali tuangan. Biarkan selama 20 detik terlebih dahulu, baru nanti diaduk-aduk ya. Jadi ini nyala api kompor tetap masih besar. Setelah 20 detik baru dibalik-balik. Kemudian kita pindahkan ke api sedang lagi. Nah, setelah warnanya seperti ini, kita masak lagi api besar. Tuang adonan kremesan sampai 3 atau 4 kali tuangan. Biarkan selama 20 detik baru diaduk-aduk. Kalau sudah 20 detik, pindahkan ke api sedang, aduk-aduk lagi. Nah, kalau warnanya sudah seperti ini, kita pindahkan ke api besar lagi, kemudian tuang lagi adonan kremesannya. Lakukan seperti ini sampai adonan kremesannya habis ya. Jadi mau sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, pokoknya sampai habis kremesannya. Seperti ini caranya. Kalau warnanya sudah kecoklatan seperti ini, karena saya mau bagian tengahnya itu agak kering, jadi saya goreng sampai kering. Tapi kalau mau bagian dalamnya itu sedikit basah, gorengnya nggak perlu sampai kecoklatan seperti ini ya. Cukup sampai kekuningan aja. Angkat, tiriskan, dan siap disajikan. Tahu crispy-nya sangat renyah dan gurih. Selamat mencoba, semoga berhasil. Resep 10 telur dadar ala Chef Renata. Bumbunya ada 6 butir bawang merah karena ukurannya kecil-kecil. Kalau ukuran besar boleh pakai 3 butir aja. Kemudian bawang putih ini saya pakai 2,5 siung. Kalau sedang boleh pakai 2 siung aja. Iris tipis-tipis semuanya. Dan untuk cabai rawitnya saya pakai sebanyak 7 buah. Kalau mau pedas boleh ditambah. Diiris tipis. Dan ada cabai merah keriting sebanyak 2 buah, kita iris serong seperti ini. Daun bawang 2 batang dipotong kasar, kira-kira panjangnya 1 cm. Untuk daun bawangnya jangan di skip ya teman-teman ya. Lalu siapkan 5 buah tahu ukuran besar. Pakai tahu putih, kemudian dipotong kotak-kotak. 1 tahu saya potong jadi 8 bagian. Lanjut siapkan mangkok, pecahkan 5 butir telur. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh lada, dan setengah sendok teh roiko. Kocok hingga tercampur rata. Masukkan tahu yang sudah dipotong-potong, daun bawang dan beserta bumbu irisnya. Aduk hingga tercampur rata. Siapkan teflon dengan diameter 20 cm, beri minyak goreng secukupnya. Kalau minyaknya udah panas, masukkan adonan telur dadarnya. Goreng pakai api sedang. Ratakan.
tutup rapat. Kalau kira-kira bagian bawahnya sudah cukup kokoh, sudah bisa untuk dibalik, ini bisa kita balik. Cara ngebaliknya adalah dengan tutupnya tadi itu seperti ini, biar nanti nggak berantakan ya. Dan kita goreng lagi. Kita rapikan lagi kalau berantakan. Tutup rapat kembali dan goreng hingga benar-benar matang. Kalau udah matang, ini bisa diangkat. Cara mengangkatnya pun sama. Letakkan di piring, kemudian potong-potong sesuai selera. Selamat mencoba. Resep 11 tahu kriwil. Siapkan 20 kotak tahu putih. Kalau ditimbang ini sebanyak 1 kg. Ukurannya 3x3 seperti ini. Hancurkan tahu. Ini saya hancurkan menggunakan garpu aja. Untuk tahunya, kalau dia memang teksturnya itu berair, boleh diperas menggunakan kain. Tapi kalau enggak berair, ini tidak usah diperas ya. Dan ini punya saya enggak saya peras karena tahunya itu enggak terlalu berair. Tambahkan dengan 100 gram atau 10 sendok makan tepung terigu, 50 gram atau 5 sendok makan tepung maizena, 4 siung bawang putih yang diulek halus, setengah bungkus roiko, setengah sendok teh lada, dan 3/4 sendok teh garam. Aduk rata. Selanjutnya siapkan minyak goreng. Kalau minyaknya udah panas, kita goreng tahunya dengan cara disendokin seperti ini. Goreng menggunakan api sedang sampai warnanya kuning kecoklatan ya. Jangan lupa untuk dibalik-balik biar gak gosong. Nah, kalau warnanya udah cantik kayak gini, udah kuning kecoklatan, ini bisa diangkat. Kemudian sajikan. Gampang kan cara buatnya? Selamat mencoba, semoga berhasil.